Selamat datang kembali. Hari ini kita punya materi yang, menarik banget nih dari Anda bab 6. Judulnya The Gauntlet, Rentetan Kritik. Kedengarannya aja udah intens ya. Haha, iya. Judulnya aja udah menggambarkan ya. Betul. Bab ini tuh kayak bawa kita balik ke masa lalu. Ke awal-awal ekonomi perilaku muncul. Waktu ide baru ini berhadapan langsung lah sama kubu ekonomi tradisional. Iya, jadi intinya gimana sih para ekonom arus utama waktu itu bereaksi? Terutama pas asumsi dasar mereka soal manusia superrasional itu mulai, digoyang. Siaplah. Ya kita selami pertarungan gagasan ini. Tentu saja, misi kita di sini kan ngebongkar argumen-argumen kunci yang dulu jadi semacam senjata gitu ya, buat nangkis temuan-temuan awal ekonomi perilaku. Kenapa argumen-argumen itu kuat banget waktu itu? Nah itu dia, kenapa kokoh banget? Terus gimana juga para pionir ya kayak yang diceritain di sumber Anda itu nanggepinnya? Ini penting loh. Bukan sekedar cerita sejarah akademis gitu ya? Bukan, ini tuh ngebentuk cara kita sekarang ngeliat, atau kadang malah salah ngeliat, soal keputusan ekonomi manusia. Sampai hari ini loh pengaruhnya. Istilah The Gauntlet, rentetan kritik itu, udah pas banget ya kayaknya buat ngambarin situasinya. Penulis sumber Anda ini cerita katanya kayak ritual gitu ya? Betul, ritual penyambutan yang nggak enak katanya. Iya, tiap kali dia atau teman-temannya presentasi ide baru, kayak harus lari gitu ya, ngelewatin barisan orang yang siap nimpuk pakai pertanyaan tajam. Dan pertanyaannya itu-itu lagi kan, berulang kali, kayak udah ada paketnya gitu. Nah iya, kok bisa sih resistensinya begitu terstruktur? Nah, ini dia. Resistensi ini tuh bukan cuman penolakan asal-asalan. Ini serangkaian sanggahan standar, hampir kayak terkoordinasi gitu. Dari para ekonom yang udah nyaman sama model homo economicus itu ya? Tepat, ingat, ini kan bukan sekedar model buat mereka. Ini fondasi. Banyak teori ekonomi yang elegan, matematis, dibangun di atas asumsi ini. Mereka udah punya alat analisis canggih buat si manusia superrasional ini. Jadi wajar kalau ada yang datang bilang, kayaknya manusia nggak gitu-gitu amat deh, mereka jadi terusik gitu ya? Ya jelas, keganggu kemapanannya. Nah, makanya, yuk kita bongkar satu-satu argumen di rentetan kritik ini. Oke, siap. Yang pertama nih, dan ini kayaknya salah satu yang paling filosofis ya, argumen seolah-olah atau as if. Ini cerdik banget sih. Cerdik sekaligus, licin ya. Iya. Intinya kan, oke, mungkin orang aslinya nggak ngitung-ngitung serumit model kami. Tapi, toh perilaku mereka ujung-ujungnya kayak orang yang ngitung. Jadi model kami tetap relevan buat prediksi. Milton Friedman yang bikin ini populer banget. Betul sekali. Ini bukan argumen sambil lalu loh, ini pertahanan konseptual yang kuat banget. Contoh klasiknya ini sering banget dikutip, perdebatan panas antara Richard Lester sama Fritz Machluck. Itu tahun 40-an. Oh, udah lama ya ternyata. Itu soal apa perdebatannya? Jadi si Lester ini dia survei manajer-manajer perusahaan, terus dia nemuin fakta di lapangan, mereka tuh nggak secara sadar ngitung biaya marginal, pendapatan marginal, pas mutusin mau nambah atau ngurangin karyawan. Nggak kayak yang diajarin di buku teks ekonomi mikro. Wah, jadi Lester bawa bukti nih, prosesnya nggak sesuai teori. Terus Machlup tadi, sanggahannya gimana? Nah, di sini cerdiknya Makhluk. Dia bilang intinya, ya emang kenapa kalau mereka nggak ngitung? Teorinya kan nggak mengharuskan mereka sadar lagi ngitung. Cukup feeling aja, mereka ngerasa kapan waktunya nambah atau ngurangin orang. Oh, jadi kayak intuisi gitu ya? Iya. Analoginya yang terkenal tuh kayak sopir di jalan tol mau nyalip truk. Sopir itu kan nggak ngeluarin kalkulator, ngitung kecepatan relatif, jarak, percepatan nggak kan? Tapi berdasarkan pengalaman, feeling, dia tahu kapan aman buat nyalip. Kata Makhluk, pebisnis ya gitu juga. Dan Friedman nambahin analogi pemain biliar jago itu ya, yang mukulnya presisi banget, seolah-olah dia udah ngitung semua sudut pantul, gesekan, pakai rumus fisika rumit. Padahal mungkin dia nggak tahu sama sekali rumus-rumus itu. Tapi karena jago, ya pukulannya pas. Nah, jadi argumen ini intinya bilang, fokus saja ke hasil prediksinya. Nggak usah terlalu pusing sama proses di dalam kotak hitam pikiran manusia. Menarik. Di sini berarti letak kekuatan sekaligus kelemahannya ya? Tepat. Kuatnya, ya teori ekonomi standar jadi bisa terus dipakai meskipun asumsi perilakunya jelas nggak realistis. Lemahnya, ya ini secara sengaja nutup mata sama proses psikologis yang sebenarnya terjadi.
Padahal kalau kita paham prosesnya, mungkin bisa bikin prediksi lebih bagus atau kebijakan lebih efektif ya. Nah, itu dia. Ini bukan cuma debat akademis loh. Ini cara buat mempertahankan bangunan teori yang udah megah. Cuma dengan fokus ke hasil dan sengaja abai sama rumitnya cara manusia mikir dan mutusin sesuatu. Nyerang metode ngumpulin datanya ya. Betul. Kan banyak temuan awal ekonomi perilaku itu datangnya dari kuesioner atau skenario hipotesis gitu. Dan ini sering dianggap remeh ya, dikasih label bukti survei belaka. Kata belakanya itu kayak nyepelehin banget ya. Iya, kayak gitu. Dulu tuh ada semacam hierarki bukti gitu, nggak tertulis sih di kalangan ekonom tradisional. Data pasar nyata, transaksi real, itu dianggap paling top. Paling valid ya. Paling valid, terus mungkin di bawahnya data eksperimen lab, tapi yang pakai duit beneran. Nah, data survei atau pertanyaan hipotesis ini di paling bawah. Sering dianggap, yaitu tadi nggak bisa diandelin. Kata belaka atau mere itu nyiratin, nggak usah dianggap serius lah. Tapi ini ironis nggak sih? Kayak yang ditunjukin penulis sumber Anda, banyak data makroekonomi penting yang justru dipakai sama ekonom arus utama itu sendiri, asalnya dari survei juga kan? Persis, itu dia ironinya. Angka pengangguran nasional, data lapangan kerja, indeks kepercayaan konsumen, data-data krusial ini kan dikumpulin lewat survei besar-besaran sama lembaga pemerintah atau universitas. Jadi kayak ada standar ganda gitu ya? Jelas banget standar gandanya. Survei oke kalau hasilnya dukung teori yang ada, atau minimal data makro yang udah diterima umum. Tapi begitu hasilnya nantang asumsi rasionalitas individu, langsung dicap bukti survei belaka. Insight utamanya tuh bukan cuma standar gandanya ya, tapi gimana ini nunjukin ada keengganan mendasar buat nerima data yang bisa ngeruntuhin model yang udah enak dipakai. Ini jadi kepikiran nih, buat Anda yang dengerin. Pernah nggak sih ngisi survei panjang terus mikir, jawaban jujur saya ini beneran didengerin nggak ya? Atau cuma bakal disingkirin kalau nggak sesuai harapan penelitinya? Ternyata ini bukan kekhawatiran baru ya. Dan penolakan data survei ini, itu kan nutup pintu buat kita paham niat, keyakinan, atau proses mikir di balik sebuah keputusan ekonomi. Padahal informasi kualitatif kayak gitu bisa jadi berharga banget, meskipun nggak sekeras data transaksi pasar. Oke. Jadi setelah nyerang proses as if, terus metode survei, ada lagi nih senjata andalan lain, argumen insentif. Ini kedengarannya intuitif banget sih. Iya, sangat menggoda memang asumsi ini. Kan logikanya gini, oke lah, mungkin orang aneh-aneh di lab kalau taruhannya kecil atau malah nggak ada. Tapi kalau udah menyangkut uang gede, duit beneran, mereka pasti mikir lurus dong, pasti rasional. Sesimpel itu kah? Itu asumsi yang kuat banget dan banyak dipegang teguh sama ekonom tradisional. Logikanya kan, makin tinggi taruhannya, makin gede ongkos buat bikin salah atau bias. Jadi orang bakal usaha lebih keras buat rasional. Tapi pertanyaannya, intuisi ini bener nggak pas diuji? Nah ini dia nih, di sini pentingnya eksperimen terkenal dari Greter dan Plot ya, kayak yang diceritain di sumber Anda. Mereka nguji fenomena anomali yang namanya preferensi terbalik atau preference reversals. Bisa dijelasin dikit nggak itu apa? Gampangnya gini, bayangin ada dua lotre. Lotre A, peluang menangnya gede, tapi hadiahnya kecil. Lotre B, peluang menangnya kecil, tapi hadiahnya gede banget. Oke. Nah, preferensi terbalik itu terjadi kalau ada orang bilang dia lebih milih lotre A kalau disuruh pilih salah satu. Tapi, pas ditanya berapa harga maksimal yang dia mau bayar buat masing-masing lotre, dia malah ngasih harga lebih tinggi buat lotre B. Loh, aneh ya. Kayak bilang lebih suka apel daripada jeruk, tapi pas ditanya harga, maunya bayar lebih mahal buat jeruk. Nah, itu dia. Aneh kan, menurut teori ekonomi rasional, pilihan sama penilaian harga mestinya konsisten dong. Terus, Greter dan Plot ini nguji fenomena aneh ini terkait argumen insentif tadi. Tepat. Mereka secara spesifik pengen lihat anomali preferensi terbalik ini bakal hilang nggak kalau taruhannya dibikin signifikan. Pakai uang beneran. Dan nggak cuma pakai uang, mereka secara sistematis naikin jumlah uang yang dipertaruhin di eksperimen mereka. Terus hasilnya gimana? Hasilnya, wah ini mengejutkan banget dan jadi pukulan telak buat argumen insentif yang naif tadi. Jangan bilang hasilnya malah kebalikannya. Persis, itu dia. Pas Greter dan Plot naikin insentif finansialnya, frekuensi terjadinya preferensi terbalik itu nggak berkurang. Malah dalam beberapa ukuran, tingkat keparahannya naik. Serius? Jadi makin gede uangnya makin
Aneh perilakunya. Iya, menaikkan taruhan malah memperburuk kesalahan perilaku ini, bukan memperbaikinya. Wah, ini bener-bener di luar dugaan banyak ekonom waktu itu. Ini langsung meruntuhkan asumsi simpel bahwa makin gede uangnya, makin rasional orangnya. Wah, itu temuan yang dampaknya gede banget ya. Tapi saya yakin kritiknya nggak berhenti di situ. Pasti ada lagi. Gimana soal ide bahwa orang tuh bisa belajar dari kesalahan? Bener banget, itu tantangan keempat. Argumen pembelajaran. Kritiknya bilang gini, eksperimen kalian itu kan seringnya cuma sekali jalan aja, one shot. Di dunia nyata, orang punya kesempatan buat nyoba lagi, belajar dari pengalaman. Masuk akal sih. Kesalahan di lab itu belum tentu terjadi di pasar real setelah orang berinteraksi dan belajar. Analoginya kayak belajar nyetir mobil. Awalnya kan kaku, salah-salah, tapi lama-lama kan jadi bisa. Iya, bener juga. Pembelajaran kan emang mekanisme adaptasi yang penting banget. Terus, ekonomi perilaku jawabnya gimana soal ini? Penulis sumber Anda ini ngasih sanggahan yang cerdas. Dia ngembangin ini dari diskusi sama ekonom Ken Binmore, namanya Continuum Binmore. Coba deh kita pikirin spektrum keputusan dalam hidup kita. Dari yang paling sering sampai yang paling jarang banget. Oke. Misalnya di satu ujung ada keputusan harian ya, kayak milih makan siang di kantin, atau beli kopi pagi. Di ujung lain, ada keputusan gede yang mungkin cuma terjadi beberapa kali seumur hidup. Beli rumah pertama, milih KPR buat puluhan tahun, milih jalur karir, atau milih pasangan hidup. Nah, pertanyaannya, di mana pembelajaran paling efektif terjadi? Pastinya di keputusan yang sering kita ulang dan kita dapat umpan balik cepat kan? Iya dong, kayak milih makan siang tadi. Kalau kemarin salah pilih, rasanya nggak enak, besok kita bisa pilih yang lain. Kita bisa jadi ahli milih makan siang di kantin langganan. Sementara itu, buat keputusan super penting kayak milih KPR 30 tahun atau ngerencanain dana pensiun, kita sampai nggak punya kesempatan buat belajar dari kesalahan. Betul juga ya. Kalau salah milih skema pensiun pas awal kerja, kita baru tahu dampaknya puluhan tahun lagi. Udah telat banget buat nyoba lagi dari awal. Tepat, jadi ironisnya gini. Argumen orang bakal belajar itu justru paling kuat buat keputusan sepele yang taruhannya kecil. Dan paling lemah buat keputusan finansial atau keputusan hidup yang paling krusial. Wah, ini ngebalikin logika para kritikus dong. Iya, justru karena keputusan gede itu jarang dan taruhannya tinggi, kita nggak punya arena latihan yang cukup buat ngasah rasionalitas kita. Jadi ngandelin pembelajaran sebagai obat buat bias perilaku itu jadi ya sangat dipertanyakan lah buat keputusan-keputusan terpenting ini. Pembalikan logika yang cerdas banget. Oke, udah 4 tantangan nih kita lewatin. Sekarang kita sampai di argumen pamungkas. Benteng terakhir pertahanan ekonomi tradisional katanya. Kekuatan pasar. Ya. The invisible hand, sapu jagat. Kira-kira bunyinya gini kan? Oke, mungkin individu emang banyak yang nggak rasional, tapi pasar secara keseluruhan, lewat kompetisi, bakal ngoreksi kesalahan-kesalahan itu. Orang pintar rasional bakal ngambil untung dari orang bodoh, irasional, dan akhirnya harga pasar bakal tetap bener atau efisien. Gitu kan maksudnya? Nah, iya. Gimana tanggapan buat argumen sapu jagat ini? Ide bahwa pasar punya semacam kebijaksanaan kolektif yang lebih hebat dari keterbatasan individu itu kan menarik banget gitu. Kayak ada magicnya gitu ya? Iya, kayak ada tangan tak terlihat yang beresin semua. Ini benteng pertahanan yang tangguh banget. Tapi dia berpendapat argumen ini meskipun kuat, pada akhirnya keliru. Atau paling nggak selalu benar dalam semua kondisi. Jadi pasar nggak selalu maha benar kayak yang diasumsiin. Tapi gimana mungkin pasar bisa tetap salah kalau ada pelaku rasional yang bisa ambil untung dari kesalahan itu? Kok kayaknya susah ya ngebayangin pasar salah terus-menerus? Nah, penjelasan kenapa dan gimananya, pasar finansial contohnya ya, bisa nyimpang dari nilai fundamentalnya buat waktu yang cukup lama, meskipun ada arbitrago rasional, itu topik gede tersendiri. Oh, itu masuk ke ranah behavioral finance ya? Betul. Itu jadi inti dari bidang keuangan perilaku, yang dibahas lebih lanjut di bagian lain sumber Anda, bagian VI. Ada konsep kayak limits to arbitrage. Intinya ada hambatan-hambatan yang bikin orang pinter itu nggak selalu bisa ngoreksi kesalahan harga sepenuhnya atau secepatnya. Oke. Jadi untuk sekarang, cukup kita catat aja, nantang asumsi efisiensi pasar ini adalah salah satu perjuangan terbesar dan terpanjang buat ekonomi perilaku. Oke, jadi kelima argumen ini seolah-olah keraguan soal survei,
Keyakinan sama insentif, harapan sama pembelajaran, dan iman pada kekuatan pasar ini ngebentuk rentetan kritik yang harus dihadapi para pionir ekonomi perilaku. Kenapa sih penting buat kita sekarang dan buat Anda yang dengerin juga buat paham perdebatan historis ini? Apa relevansinya hari ini? Wah, penting banget ini. Pertama, ini kan studi kasus ya, gimana sains berkembang. Gimana ide baru yang radikal itu harus berjuang ngelawan paradigma yang udah mapan. Ini nunjukin ada inersia gitu ya, baik institusional maupun intelektual di dunia akademis. Susah ya ngubah cara pandang yang udah nyaman. Betul. Kedua, dan ini yang lebih krusial buat aplikasi praktisnya, perdebatan ini nyentuh inti cara kita memahami sifat manusia. Dan akibatnya, gimana kita ngerancang kebijakan publik, produk keuangan, atau bahkan strategi bisnis. Maksudnya, kalau kita terlalu percaya sama argumen, pasar bakal benerin sendiri, atau nanti juga orang belajar, kita bisa jadi abai gitu ya buat bikin sistem yang ngebantu orang ngatasin kelemahan kognitif mereka. Tepat sekali. Contoh gampang, kalau kita bikin sistem tabungan pensiun, tapi asumsinya semua orang bakal rasional, ngitung kebutuhan masa depan, disiplin nabung, padahal kenyataannya banyak yang nunda-nunda atau bingung milih investasi. Hasilnya, ya bisa jadi banyak orang nggak siap pensiun. Atau kalau kita nganggap insentif finansial gede pasti bikin orang makin bijak. Nah, kita mungkin salah ngerancang skema bonus atau kompensasi. Jadi, memahami kritik-kritik ini dan gimana kritik itu akhirnya dijawab, atau setidaknya ditantang kuat sama bukti empiris, itu ngebantu kita bangun model ekonomi dan kebijakan yang lebih membumi, lebih realistis, dan akhirnya lebih efektif buat bantu manusia capai tujuannya dengan segala keterbatasan dan keunikan cara kita mikir. Dan perdebatan ini masih relevan sampai sekarang ya? Masih banget, dalam berbagai bentuk baru, tapi intinya masih sama. Oke, jadi kita udah kupas tuntas ya 5 argumen utama dalam rentetan kritik yang dihadapi ekonomi perilaku di awal perjalanannya. Argumen seolah-olah yang ngabain proses, keraguan metodologis ke data survei, asumsi kuat soal efek rasionalisasi dari insentif gede, harapan pada kemampuan belajar manusia di dunia nyata, dan keyakinan sama efisiensi pasar sebagai korektor akhir. Wah, bener-bener perjuangan intelektual yang ngebentuk bidang penting ini ya. Sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Dari kelima argumen penentang ini, seolah-olah survei, insentif, pembelajaran, dan pasar, mana sih yang menurut Anda, secara pribadi ya, masih kerasa paling kuat? Atau paling susah dibantah sepenuhnya, bahkan dengan semua pengetahuan perilaku yang kita punya sekarang? Pertanyaan menarik. Dan gimana kita sebagai individu atau masyarakat bisa menavigasi dilema ini antara butuh teori yang simple dan elegan, tapi di sisi lain realitas perilaku manusia itu seringkali kompleks, nggak konsisten, dan dipengaruhi hal-hal yang seharusnya nggak penting. Nggak ada jawaban gampang sih, tapi ini pertanyaan penting buat terus kita pikirin. Betul sekali. Terima kasih banyak untuk diskusinya hari ini. Sama-sama. Sampai jumpa di pembahasan mendalam kita selanjutnya.